Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kelasnya dimulai, aku udah ngirimin rules-nya nih buat teman-teman. Jangan lupa untuk rules-nya wajib dipatuhi ya. Jangan lupa untuk rename nama Zoom dengan format nama lengkap underscore instansi, dan juga jangan lupa untuk on cam. Jangan lupa juga buat di mute ya, kecuali kalau lagi bertanya. Nah, teman-teman, di sini itu akan ada weekly appreciation. Ada tiga ini ya, ada weekly appreciation, sebentar. Nah, ada tiga nominasi. Yang pertama itu most active in the class. Untuk weekly yang kemarin akan segera diumumin teman-teman di grup nanti. Dan yang kedua ada top quiz score. Dan yang ketiga ada most active in social media. Oke teman-teman, karena udah jam 19.10 lebih juga dan Kak Zafira juga udah ada di Zoom, mungkin bisa langsung kita mulai aja. Halo Kak Zafira. Halo juga Kak Atin. Oke. Gimana Kak Zafira kabarnya? Alhamdulillah mungkin aku udah bisa bilang 90% udah sembuh, udah sehat lagi gitu ya. Cuman tadi pagi masih diare, mules-mules gitulah biasa. Tapi pagi doang sih. Siang, sore, malam ini aman, alhamdulillah. Itu salah makan atau kenapa Kak? Kalau kata temanku sih sekarang memang lagi musim muntaber gitu. Jadi nggak cuma aku doang. Teman kantor banyak banget yang kena juga. Jadi hati-hati ya teman-teman, tolong dijaga kesehatannya. Bisa datang dari mana aja nih virus sama bakteri soalnya. Iya benar, apalagi sekarang lagi pancaroba ya. Nah karena itu juga tuh mungkin jadi apa daya tahan tubuhnya juga lagi kurang, lagi turun gitu ya. Makanya gampang sakit jadinya. Iya benar. GWS Kak Zafira, semoga Terima cepet kasih. fully recovery ya. Amin. Oke, ya udah. Mungkin aku bisa serahin roomnya ke Kak Zafira. Oke, kalau gitu, makasih Kak Atin. Selamat malam teman-teman semua. Ini aku lihat yang apa namanya yang hadir di sini baru sedikit ya, nantinya pada nyusul yang lainnya. Kayaknya udah mulai ini sih sebenarnya. Kalau aku sendiri ngerasain udah mulai hawa-hawa liburan. Jadi bawaannya pingin leyeh-leyeh, aja rebahan gitu, atau mungkin pergi kemana, jalan-jalan gitu. Karena di kantor pun udah kayak gitu, teman-teman udah banyak yang cuti, udah rencana mau traveling kemana, kayak gitu. Tapi semoga di tengah ini semua, di tengah musim liburan yang udah semakin dekat juga, teman-teman bisa tetap semangat ya untuk belajar TOEFL gitu. Kita belajar TOEFL bareng-bareng. Oke, jadi minggu lalu kita udah bahas tentang listening tuh, udah selesai listening dalam 2 kali pertemuan. Hari ini dan besok pagi kita akan bahas tentang structure nih. Nah, structure ini adalah bagian dari ya kita bisa bilang grammar lah, gampangannya ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa apa ya, grammar itu adalah sesuatu yang menjadi momok gitu buat kalian. Semoga setelah belajar di 2 hari ini, teman-teman udah mulai apa ya, ketakutannya sedikit berkurang lah seenggaknya gitu terhadap grammar. Jadi sebenarnya tuh nggak perlu apa, ini bukan sesuatu yang uh, harus ditakutin gitu. Memang agak rumit gitu kalau kita belum tahu, tapi seiring berjalannya waktu dengan banyak latihan juga, lama-lama sebenarnya pasti bisa sih. Gitu. Jadi yang penting tinggal banyakin jam terbang. Oke, aku akan share screen ya materi hari ini. Oh, ya. Nah, jadi materi kita tentang structure ya. Tadi seperti yang udah aku bilang di pertemuan ketiga. Nah, jadi gini teman-teman, untuk TOEFL itu kan aku ulang sedikit ya, ada 3 section. Yang pertama listening comprehension, kedua structure and written expression, yang ketiga reading comprehension. Nah, structure and written expression ini dia terdiri atas 2 bagian, yaitu structure dan written expression. Jadi ada dibagi jadi 2 lagi khusus untuk bagian ini.
Totalnya sih sebenarnya cuma 40 soal ya. Ini section TOEFL yang paling sedikit jumlah soalnya sebenarnya. Karena kalau listening dan reading itu dia 50 soal masing-masing. Sementara kalau structure, reading, expression ini cuma 40. Dan durasinya pun juga paling singkat, cuma 25 menit. Kalau teman-teman ingat kemarin listening kan 30 menit ya durasinya. Kemudian 10 menitnya waktu untuk transfer. Kalau misalnya teman-teman ambil TOEFL-nya yang paper and pencil gitu. Jadi mungkin kalau dilihat-lihat sebenarnya ini udahlah soalnya jumlahnya paling sedikit, durasinya juga paling sebentar gitu. Rasanya kayak yang ya udah sih gitu. Kayak sih apa namanya gampang-gampang aja, bahkan justru lebih gampang dari listening atau reading gitu. Tapi letak tantangannya sebenarnya adalah di seberapa cepat, kalau menurutku ya, letak tantangannya itu di seberapa cepat kita bisa mengenali structure atau grammar yang salah dari suatu soal. Kalau untuk written expression, kalau bagian structure itu adalah seberapa cepat kita paham apa yang kurang. Nah, maksudnya tuh gini. Untuk structure itu hanya ada 15 soal nantinya yang diujikan. Itu kan tugas kita melengkapi kalimat yang. Jadi nanti ada kalimat yang ada titik-titik-titik terus nanti ada lanjutannya. Jadi ada bagian yang kosong gitu dari kalimat itu dan kita diminta melengkapi bagian itu dengan ada 4 pilihan jawaban lah yang mana yang menurut kita paling pas gitu. Jadi di sini kita diuji kemampuannya untuk memahami nih dari kalimat yang ada di soal itu yang mana yang udah ada sih sebenarnya kayak kalau bahasa Indonesia mungkin SPOK-nya gitu ya. SPOK-nya tuh sebenarnya yang mana aja yang udah ada, misalnya subjeknya udah ada, objeknya udah ada, adverb-nya udah ada misalkan. Wah, berarti ada yang kurang nih. Apa ya yang kurang ya? Oh, yang kurang verb-nya. Oke, berarti dari pilihan jawaban kita cari yang mana yang verb yang pas untuk melengkapi bagian yang rumpang atau yang kosong dari kalimat itu. Gitu. Untuk yang structure yang akan kita bahas hari ini. Untuk yang akan kita bahas besok nih, written expression, itu, nah ini yang aku bilang tadi. Jadi nanti tuh ada kalimat, satu kalimat, bisa panjang, bisa pendek, tergantung ya kalimatnya. Nah itu tuh nanti ada satu kata atau beberapa kata dari kalimat itu yang dikasih garis bawah, terus nanti ditandain, itu A, B, C, D. Terus nanti kita diminta untuk milih mana dari 4 pilihan itu yang salah secara gramatikal gitu. Itu untuk yang written expression. Makanya kita perlu menurut kita perlu mengembangkan kemampuan apa ya deteksi gitu. Kalau ada grammar yang salah tuh langsungnya kalau aku biasanya ya untuk soal bagian written expression ini kalau waktu baca soal tuh biasanya yang kerasa dulu nih kayaknya ada yang salah deh. Cuman aku nggak tahu salahnya, aku tahu salahnya apa. Misalnya, kayaknya yang C ini salah deh. Apa ya yang salah ya? Nah, setelah dilihat lagi, baru ketahuan, oh ternyata salahnya itu adalah, oh di sini verbnya double, padahal kan verbnya harusnya satu aja, misalkan kayak gitu. Atau, oh kok subjeknya nggak ada gitu. Jadi kalimatnya kan kalau nggak ada subjek kan aneh gitu. Wah, berarti kurang subjek ini, gitu, salah ini, kayak gitu. Jadi ada ada feeling dulu biasanya kayaknya bagian sini nih yang salah. Cuma setelah itu, setelah dianalisis lebih lanjut, baru akhirnya paham kalau oh salahnya tuh bagian ini tuh salah atau kata ini tuh salah karena kurang S atau terlalu banyak verbnya. Terus tadi ya durasinya ada 25 menit untuk bagian ini. Keduanya ya maksudnya structure plus written expression itu 20 menit. Jadi ya kurang lebih pembagiannya kalau aku aku ngebatasinnya biasanya structure 10 menit, written expression 15 menit. Gitu. Tapi ya ini bebas ya teman-teman juga bebas membagi waktunya gimana. Oke, sekarang general strategies-nya untuk menghadapi bagian structure ini. Pertama, nah ini tadi. Kita pelajari dulu kalimat soal, terus kita tentukan jawaban yang dibutuhkan oleh kalimat tersebut. Kan untuk structure kan dia tadi ya yang melengkapi kalimat yang ada bagian kosongnya gitu. Kita tentuin dulu kalimat itu tuh sebenarnya butuh apa? Apakah dia butuh subjek atau dia butuh verb atau dia butuh adverb atau dia butuh apa preposition atau apa gitu. Kita perlu menentukan itu dulu.
Nah, setelah itu kita cek tiap pilihan jawaban itu pas nggak dimasukin ke kalimat soalnya, ke bagian yang kosong dari kalimat soal itu tadi. Kita cek satu-satu. Nah, ini nih, jangan mengeliminasi pilihan jawaban yang dianggap salah sebelum melihat keseluruhan kalimat. Jadi kadang kita ngerasa dengan ngelihat pilihan jawabannya aja, A, B, C, D-nya itu aja, oh, misalnya ya, oh kayaknya yang ini deh yang bener deh. Tapi kita belum nyocokin tuh atau belum coba masukin kata-kata yang ada di pilihan jawaban itu ke bagian soal yang kosong. Jadi kita perlu untuk bagian structure ini kita perlu ngebaca kalimat utuhnya kayak gimana gitu sebelum kita nentuin kalau pilihan jawaban ini bener nih atau pilihan jawaban ini salah. Kita perlu baca kalimat utuhnya dulu. Jadi bagian yang kosong itu coba dilengkapi dengan salah satu dari pilihan jawaban gitu. Terus kita cek udah bener atau belum ya, sesuai dengan yang seharusnya atau enggak. Jadi jangan langsung enggak jawabannya bukan yang ini. Padahal kita belum coba nyocokin tuh pilihan jawabannya, belum coba kita masukin ke soal, ke kalimat soal. Nah, ini aku sharing dikit ya. Jadi waktu itu pernah tes TOEFL bareng sama temen. Dia kebetulan duduknya di sebelahku. Gitu. Jadi kelihatanlah gerak-gerik dia kayak gimana. Jadi di saat mengerjakan ini udah masuk structure written expression ini, dia itu kayaknya kelamaan di bagian structure. Jadi kalau teman-teman ingat, bagian structure and written expression itu adalah sebenarnya satu bagian secara umum, dan waktunya 25 menit itu untuk kedua part ini, gitu, kedua part ini. Structure dan written expression itu ketika dijumlahkan atau digabungkan gitu dia 25 menit waktu. Nah, temanku ini dia tuh keasikan ngerjain structure kayaknya. Sampai dia tuh lupa ngebalik ke halaman soal dan dia tuh lupa kalau sebenarnya masih ada written expression gitu. Jadi 25 menit itu bukan hanya untuk structure loh, masih ada written expression setelahnya. Dan dia kelamaan di structure. Terus dia lupa kalau ada written expression, langsung lah dia kelihatan gelagapan gitu langsung. Aduh, padahal soalnya kan lebih banyak written expression ya dibandingkan structure gitu. Jadi teman-teman perlu ingat kalau misalnya teman-teman ngerasa ada pilihan, ada soal yang sulit gitu di bagian structure, dilewatin dulu aja, ditandain aja soal yang sulit, yang belum tahu nih, belum pasti jawabannya yang mana, tandain dulu aja, terus langsung lanjut ke written expression dulu gitu. Nanti kalau enggak, kalian habis waktunya untuk ngerjain structure, padahal written expression jumlah soalnya lebih banyak. Jadi hati-hati, jangan stuck di structure aja. Ingat masih ada written expression sesudahnya dalam satu bagian besar. Kemudian perbanyak membaca materi soal grammar. Nah, ini emang perlu banget ya, karena grammar tuh kan aturan ya, aturan bahasa gitu. Kita mau paham aturan kan kita perlu, pertama kita harus baca aturannya, kita perlu memahaminya, perlu banyak latihan juga gitu. Jadi emang harus mau nggak mau emang harus baca materinya dan berusaha memahami supaya bisa menggunakan dan bisa itu tadi bisa notice yang mana sih kalimat yang grammarnya salah atau kalimat ini bagian yang kosong bisa diisi dengan kata apa ya. Nah, ini jangan bosan mengerjakan latihan soal karena kuncinya untuk bisa apa ya? Kuncinya untuk bisa mengingat grammar sebenarnya karena dia aturan ya. Aturan itu kan kalau kita nggak kita ulang-ulang, nggak kita baca terus, nggak kita terapkan terus kan lupa ya, cepat lupanya gitu. Jadi emang cara biar kita bisa ingat banget, bisa nempel itu rumus-rumusnya istilahnya, itu adalah dengan sering ngerjain latihan soal. Nah, kuncinya sebenarnya memang difamiliarkan diri dengan English grammar gitu. Jadi perlu um, ya gitu tadi kita sering baca, sering dengar mungkin atau sering mungkin latihan bikin kalimat sendiri itu juga membantu untuk belajar grammar dan bikin kalian bisa dapetin skor TOEFL yang bagus terutama di bagian structure and written expression gitu.
Oke, nah untuk bagian structure itu kan ada 15 soal tadi ya, seperti yang ada di slide nomor 2 tadi. Nah, sebenarnya tuh ada, kalau aku nggak salah, 18 sampai 19 skills gitu totalnya untuk bagian structure. Tapi terus dikelompokkan jadi 5 ini. Karena ini dikelompokkannya biar nggak bingung ininya aja sih, nggak bingung jenis kalimatnya. Karena di sini dikelompokkannya berdasarkan kalimat. Ada yang kalimatnya, ada yang one clause, cuma ada satu klausa aja. Ada yang multiple clauses, ada yang klausanya ada beberapa. Klausa ini bagian dari kalimat ya. Jadi satu kalimat itu bisa jadi hanya ada satu klausa, tapi bisa jadi ada beberapa klausa. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Terus ada juga nanti reduced clauses, ada inverted subjects and verbs juga. Nah, itu yang seru. Aku simpan buat besok. Karena menurutku kalau bagian yang itu, inverted subjects and verbs ini butuh pikiran yang fresh untuk belajar. Makanya besok pas banget nih. Kita kan jamnya pagi. Jadi masih fresh, belum capek kerja, belum capek sekolah, gitu, belum capek kuliah. Jadi masih bisa cepet lah nangkepnya insya Allah. Gitu. Kita hari ini belajar yang 3 di atas dulu ya. Oke, yang pertama ada sentences with one clause. Nah, ini ada 5 skills di sini. Akan kita pelajari satu persatu. Oke, yang pertama, be sure the sentence has a subject and a verb. Ini adalah basic rule, benar-benar basic rule. Jadi kalau teman-teman ingat, waktu kelas 1 SD pasti diajarin kok sama guru. Kalau satu kalimat itu harus ada subjek sama kata kerja atau subjek dan predikat, biasanya kayak gitu istilahnya. Sama bahasa Inggris pun demikian. Syarat mutlak suatu kalimat, jadi satu kalimat itu bisa disebut kalimat, adalah dia harus punya minimal satu subjek dan satu kata kerja. Itu harus kayak gitu. Kalau nggak ada, ya nggak bisa disebut kalimat. Tapi ada sih sebenarnya kalimat yang nggak ada, sebenarnya nggak, technically nggak ada verb-nya. Gitu. Jadi kayak subject, terus ada gerund-nya, jadi ada verb ing-nya gitu. Tapi dia bisa dikatakan kalimat. Cuman ya itu pengecualian ya. Itu pengecualian itu ada aja lah. Tapi secara umum aturannya itu seperti ini. Harus ada satu subjek minimal sama satu verb. Gitu. Itu aturan untuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, problemnya biasanya di bagian structure itu antara satu, bisa jadi kalimatnya itu nggak punya subjek atau nggak punya verb atau nggak punya dua-duanya. Jadi bagian yang kosong, yang kan structure itu kan ada bagian yang kosong di kalimat kan tadi, seperti yang dikatakan di awal, di slide awal tadi. Nah, bisa jadi bagian yang kosong itu nanti diisinya dengan subjek atau dengan verb atau dengan keduanya. Gitu. Bisa jadi kayak gitu. Atau permasalahan lainnya adalah bisa jadi kalimatnya itu subjeknya lebih atau verbnya lebih. Bisa aja loh kayak gitu. Oke, contoh ya. Ini ada contoh seperti ini. Blah 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 was backed up for miles on the freeway. Kira-kira kalau seperti ini kita teliti ya. Kita bedah satu persatu. Nih, was backed up ini verb ya. Dia bentuknya be dalam bentuk past tense, jadi was backed up. Berarti ini dia bentuknya pasif. Kalimatnya pasif. Berarti di sini harus berupa subjek karena belum ada subjeknya di sini. Ini hanya keterangan soalnya. Ini udah ada verb, belum ada subjek, berarti di sini harus ada subjek. Nah, ini perhatiin. Ini was ya, berarti was itu dia kan hanya digunakan untuk singular subject atau subjek tunggal. Nggak bisa kalau subjeknya plural. Nah, cars ini adalah subjek yang plural karena ada S-nya, ya kan? Berarti jawabannya bukan ini. Berarti jawabannya adalah yang C, traffic. Kalau in the morning ini keterangan waktu. Yesterday keterangan waktu. Pada kita butuhnya subjek, noun gitu ya, kata benda. Jadi jawabannya yang C. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa jadi kalau di sini kasusnya adalah
the sentence is missing its subject. Kalau kasusnya di contoh ini, gitu. Terus kalau yang lain contohnya gimana Kak? Kan dia nggak cuman subjek. Contoh berikutnya nih, engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, engineers ini noun nih, berarti kan kata benda udah ada subjeknya, berarti ini subjeknya. Bla 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 for work on the new space program, ini keterangan. For work. Oke, ini setelah ini kan for, dia preposition ya, kata preposition itu kata depan ya bahasa Indonesianya ya. For, habis itu work, berarti ini work di sini berarti bukan kata kerja, karena kalau preposition kemudian dia diikuti oleh kata kerja, harusnya dia verb ing bentuknya, nggak mungkin verb polos kayak gini aja. Berarti di sini worknya ini bukan kata kerja. Berarti di sini dia butuh kata kerja nih kalimat ini karena udah ada subjeknya, tapi belum ada verbnya. Nah, yang mana nih yang ada verbnya? Next month itu dia keterangan waktu. Terus hopefully ini adverb. Are needed, oke, dia kata kerja ya, ada are kemudian needed. Necessary ini juga dia bisa dibilang apa ya? Necessary itu noun ya, tapi bukan bukan kata kerja dia. Berarti jawabannya adalah yang B, are needed. Engineers are needed for work on the new space program. Para insinyur dibutuhkan untuk bekerja pada program luar angkasa yang baru. Oke, itu berarti contoh yang verb-nya hilang. Nah, sekarang contoh yang semuanya hilang, gimana tuh? Kalau semuanya hilang. Nah, ini contohnya. The boy bla 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 going to the movies with a friend. The boy. The boy ini dia subjek ya, dia noun. Berarti subjeknya ada, berarti nggak jadi hilang. Subjeknya ada, nggak dua-duanya hilang untungnya. Bla 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 going to the movies with a friend. Oke. Coba the boy he is going to the movies with a friend, tidak ya. Kan. The boy he always was, ada he-nya. Kan ini udah ada subjeknya ya. Kalau misalnya kita milih yang A atau yang B, berarti kan subjeknya double nanti. Udah ada the boy, terus ada he lagi. Kan nggak mungkin ya, double subjek nanti. Jadi bukan. The boy is relaxing going to the movies with a friend. Nggak nyambung. Masa double-double verbnya? Nah, kalau yang ini double verb jadinya, kalau milih yang C. Karena udah ada going to the movies gitu. Ini belum verb utuh tapi ya, karena masih going kan, kalau verb plus ing atau present participle itu dia butuh has atau bentuk be di depannya. Bentuk has atau bentuk be di depannya. Tergantung ininya. Tergantung jenis tense-nya. Tapi kalau di sini kayaknya jenis tense-nya ini sih. Antara present atau future. Jadi nggak mungkin pakai has. Berarti bisa pakai be atau mungkin bisa pakai will. Berarti di sini memang kelihatan yang jawabannya benar adalah yang D, will be. The boy will be going to the movies with a friend. Nah, itu baru pas tuh. Jadi going ini adalah bagian dari verb will be going. Dia satu kesatuan nih. Will be going itu satu kesatuan verb. Jadi kalau going aja belum bisa dibilang verb. Kalau will be juga belum bisa dibilang verb. Kalau will aja dia modal soalnya sebenarnya. Bukan bisa jadi verb tapi sebenarnya dia modal basicnya. Tapi ketika dia digabungin will be going, nah ini baru dia jadi verb yang pas. Jadi jawabannya example 3 ini adalah yang D. Itu contohnya, contoh soal untuk bagian ini ya. Tentang aturan bahwa satu kalimat itu minimal ada satu subjek sama satu verb. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang hati-hati sama yang namanya object of preposition. Objek dari kata depan. Nah, yang disebut preposition atau kata depan kalau bahasa Inggris itu apa sih? Kalau kita kan ada di, terus ke gitu ya kalau bahasa Indonesia. Di, ke, terus dari. Nah, kayak gitu kalau bahasa Indonesia. Cuman kalau bahasa Inggris itu
prepositionnya adalah contohnya ini nih. In, at, of, to, by, behind, on, ya kayak gitu. Jadi object of preposition atau objek dari preposisi itu adalah noun atau pronoun yang terletak di setelah preposisi itu. Jadi akhirnya mereka membentuk yang namanya frasa prepositional. Contohnya, after his exams, Tom will take a trip by boat. Nah, di sini after ini adalah preposition. By ini juga preposition. Gitu. Terus di ini yang di garis miring atau di italic nih, exams ini adalah objek dari preposition after. Terus both ini adalah objek dari preposition by. Gitu. Jadi sebenarnya kalimat ini tuh poin utamanya adalah cuman segini. Kalimat intinya gitu ya. Kalimat intinya tuh sebenarnya cuman ini. Tom will take a trip. Cuman terus dikasihlah ini ya, ini prepositional phrase-nya ada dua. Yang di depan after his exams, berarti prepositional phrase-nya ini bertindak sebagai memberikan keterangan waktu berarti ya, after his exams. Terus by boat ini berarti fasenya dia memberikan keterangan cara, maksudnya metode atau dia itu pergi tripnya atau pergi jalan-jalannya itu pakai apa? Oh pakai pakai boat, pakai kapal, perahu sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ini kalimat ini subjeknya tuh ini ya, terus will take ini adalah verbnya. Gitu. Ini exams ini bukan objek kalimat, tapi dia objek dari preposition after. Terus both ini juga objek dari preposition by. Seperti itu. Nah, permasalahannya kalau di TOEFL ya, object of preposition itu bisa bikin bingung orang karena biasanya kita tuh bisa ngira object of preposition itu tuh adalah subjek atau malah objek dari kalimatnya gitu. Contohnya, nah coba diperhatikan, hati-hati ya nih. Pokoknya bagian ini tuh banyak banget ngejebaknya lah. Udah masuk structure written expression tuh gampang banget kejebak kalau nggak bener-bener hati-hati, nggak bener-bener dibaca banget. With his friend, bla bla bla, found the movie theater. Nah, pertama kali baca ini, teman-teman harus perhatikan ini nih. Ada preposition with, dengan, gitu ya. Ini adalah preposition. Berarti apa yang ada atau apa yang tertulis di setelahnya, ini, his friend ini adalah object of preposition. Objeknya sih with. Jadi jangan menganggap itu objek atau subjek dari kalimat. Karena dia bukan itu. Oke. Jadi segini nih with his friend ini adalah yang dinamakan prepositional phrase atau frasa prepositional. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Bla 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 found the movie theater. Nah, ini objek, oke, movie theater. Terus found dia verb berarti. Berarti kalimat ini kurang subjek. Kita cari noun yang pas dijadikan subjek atau pronoun bisa. Has, he, later, when. Ini bisa konektor, bisa kata tanya. Later itu adverb of time. He ini bisa jadi has, dia verb, bukan. Berarti jawabannya yang B. With his friend, he found the movie theater. Jadi friend ini bukan subjek kalimat ya. His friend ini bukan subjek kalimat. His friend ini adalah objek dari preposition with. Gitu. Jadi hati-hati banget pokoknya tiap ada kalimat kayak gini. Kalau aku pribadi ya biasanya aku analisis dulu. Ini subjek, ini verb, ini ini objek atau ini dia fungsinya sebagai kalau nggak sebagai apa? Oh ini noun, ini pronoun, ini adverb kayak gitu. Ini adverb of time, ini adverb of apa, ini konektor segala macam. Jadi perlu tahu dulu apa ya peran masing-masing kata dalam suatu kalimat itu sebagai apa. Nah setelah itu baru bisa ditentukan jawaban yang pas untuk melengkapi kalimat ini itu apa. Gitu.
sebenarnya ya, kalau misalnya kita mau bahas structure of written expression, ini kan di sini akan aku sharingnya itu yang lebih ke praktikal ya, kayak aku bilang waktu pertemuan pertama. Jadi lebih ke sebenarnya di soal itu butuhnya yang kayak gimana sih. Jadi aku based on soal aja. Tapi kalau misalnya mau apa ya istilahnya, mau dipelajari dalam soal grammarnya untuk masing-masing gitu. Kayak misalnya tadi pembagian atau kategorisasi bagian dari kalimat gitu ya. Kayak misalnya tadi noun, pronoun, terus adverb, terus preposition gitu kan. Maksudnya ada yang ya, jadi yang disebut preposition itu seperti apa sih, yang disebut noun itu seperti apa, yang disebut pronoun seperti apa. Kalau kayak gitu-gitu mau didetailin lagi itu nggak akan cukup dibahas dalam satu kali pertemuan. Maksudnya itu karena ini bahasnya TOEFL ya, bisa sampai berapa kali pertemuan sendiri, bisa sampai 8-10 pertemuan aja tuh mungkin bisa sampai, karena banyak banget kalau mau didetailin. Jadi harapanku sebenarnya teman-teman udah, jadi ketika aku tadi mention ya, noun, pronoun, verb, terus objek, subjek, kayak gitu-gitu, adverb, harapanku teman-teman udah tahu yang aku maksud noun itu kayak apa, yang aku maksud verb itu apa, pronoun itu tuh apa, itu udah tahu. Jadi kita bisa cepat nyambungnya. Tuh. Karena kalau nggak kayak gitu nggak akan selesai nanti. Kalau mau didetailin nggak akan selesai. Karena kita hanya 8 pertemuan. Itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke appositives. Skill 3. Nah, appositives ini kalau aku biasanya bilang appositive itu kayak frasa yang diulang tapi dia sebenarnya artinya itu ya frasa yang diulang yang sebenarnya artinya sama dengan yang dia jelaskan gitu. Sama kayak di sini yang dituliskan di sini ya. Appositive itu adalah noun yang dituliskan setelah atau sebelum suatu noun yang lainnya gitu. Dan maknanya mereka itu sama. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, ini yang ada di garisin ini tuh dia apositif nih. Dia positif. Giniin aja ya, biar positif. Artinya itu sama, maksudnya mereka merujuk ke hal yang sama. Kita bisa bikin ini jadi Sally got an A on the exam. Bisa. Atau mau kita bikin the best student in the class got an A on the exam. Bisa juga. Jadi sebenarnya ini dan ini itu tuh sama. Mereka merujuk atau mereka ngomongin hal yang sama. The best student in the class tuh ya Sally. Sally itu ya the best student in the class gitu. Sama aja. Cuman di sini dia ditulis lagi. Mungkin kalau teman-teman mungkin pernah baca novel, kayaknya banyak kan aku sering nemuin kayak ginian di novel sih. Itu ini kayak untuk lebih menegaskan aja gitu. Orang ini yang kayak gini loh orangnya. Ini yang namanya apositif. Nah, untuk ini ya, untuk notice, untuk identify gitu, kalau ini tuh apositif atau bukan, caranya adalah ini tadi, if you leave out the appositive phrase, the sentence still makes sense. Kalau appositive phrase-nya itu dihapus atau dihilangkan, sentence-nya masih masuk akal. Jadi ini kan appositive phrase-nya itu adalah ini ya, the best student in the class. Ini adalah appositive phrase. Kalau ini kita hapus, langsung aja, Sally got an A on the exam. Kalimatnya masih make sense kan? Masih sesuai dengan aturan. Ada subjek, ada verb, kemudian ada lanjutannya, keterangannya lah, objeknya lah. Jadi udah cukup sebenarnya dengan Sally got an A on the exam, cuman kita tambahkanlah si appositive phrase ini untuk lebih menegaskan. The best student in the class. Gitu. Oke, contoh lagi. Ini perhatiin ya, ini ada tanda komanya di sini nih. Nggak kelihatan. BTW kalau mau pakai appositive harus ada komanya memang ya. Jadi untuk pemisah antara subjek asli sama appositive phrase harus ada komanya. Ini juga nih ada komanya. Bla bla bla, George is attending the lecture. Berarti di sini appositive phrase-nya haruslah
sesuatu yang mendeskripsikan si George kan, ya kan? Right now itu mendeskripsikan waktu, happily itu mendeskripsikan apa? Dia adverb of apa? Mood, emotion, ya. Because of the time ini tidak nyambung, because ini konektor nggak mungkin. Berarti my friend. Nah, ini ya dia noun ya, my friend. My friend George is attending the lecture. Kalau mau dibikin George is attending the lecture gitu juga bisa sebenarnya. Cuman ada apositif ini buat lebih menekankan aja kalau George yang datang ke datang kuliah ini adalah my friend. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Gitu. Terus selanjutnya, contoh berikutnya. Bla bla bla, ada komanya lagi nih. Gak kelihatan ya komanya ya. Bentar-bentar. Kecil sekali. Bla bla bla, koma. Sarah rarely misses her basketball shots. Berarti ini adalah frasa yang apostrophe phrase. Ini kan berarti kan dia yang menjelaskan Sarah itu orang yang kayak gimana gitu. Coba ya, an excellent basketball player atau an excellent basketball player is, waduh ada isnya nih. Tidak boleh ada isnya, nggak bisa, nggak pas. Sarah is an excellent basketball. Ini kan udah ada Sarah, masa Sarah lagi? Double subject nanti, tidak. Her excellent basketball play, tidak. Ya, jawabannya benar yang A. An excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shots. Atau bisa juga dibikin Sarah, an excellent basketball player, rarely misses her basketball shots. Itu juga bisa. Jadi appositive phrase itu bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di tengah. Gitu. Ini kan contoh appositive phrase-nya di tengah ya. Di sini. Kalau di sini appositive phrase-nya di depan. Nah, ini juga di depan. Tapi kalau misalnya mau ditaruh di tengah juga boleh. Bisa kok. Selama itu tadi tetap harus ada komanya ya untuk memisahkan subjek asli sama appositive phrase-nya. Gitu. Ini untuk appositive. Nah, ini ada untuk dibaca lagi strukturnya itu bisa tadi kayak aku bilang ya, positif bisa di tengah, bisa di depan. Ini kalau contoh yang di ini kalau contoh yang di depan. Tom, a really good mechanic is fixing the car, atau a really good mechanic, Tom is fixing the car. Jadi bisa di depan, bisa di tengah. Gitu. Dan kalau dia itu apositif, berarti dia bukan subjek. Jangan lupa, perhatikan yang mana yang subjek, yang mana yang apositif. Oke. Apositif itu dia selalu phrase bentuknya BTW. Jadi dia frasa. Nggak mungkin cuma satu kali. Nggak mungkin cuma satu kata. Jadi ngebedain yang mana yang subjek sama yang mana yang apositif phrase harusnya gampang dengan mengidentifikasi yang mana yang jumlah katanya lebih banyak. Gitu. Oke, lanjut. Present participle. Ini asumsiku teman-teman udah tahu semua ya tenses yang ada namanya present tense, ada past tense, ada future tense. Oke, sekarang kita bahasnya present participle. Kita nggak bahas tense-nya, kita bahasnya participle-nya aja. Izin nanya boleh, Kak? Kenapa? Izin nanya boleh masalah positif. Nanyanya nanti ya setelah skill 5 ya. Jadi biar satu bagian. Boleh, boleh. Oke, bagian ini present participle itu verb ing-nya suatu verb gitu ya. Jadi suatu verb ditambahin ing belakangnya itu kita sebut present participle. Contohnya di sini talking atau playing itu adalah present participle. Gitu. Terus, nah present participle itu bisa bikin bingung karena dia dalam satu kalimat fungsinya bisa dua. Bisa jadi dia adjektif, bisa jadi dia bagian dari kata kerja. Kayak tadi aku lupa di skill berapa, kan ada sempat yang ada verb ing-nya juga, going to tadi yang will be going to the movie theater tadi. Nah itu berarti dia kan bagian dari going itu kan dia bagian dari verb-nya berarti. Verb ing-nya bagian dari verb. Cuman ada juga nih tapi present participle yang dia itu fungsinya sebagai kata sifat atau adjektif. Itu ada. Kayak gimana sih? Nah, coba ya. Ini contoh yang part of the verb. Jadi present participle itu dia bagian dari verb kalau dia didahului oleh bentuk dari be. Be itu bentuknya macam-macam ya. Bisa is, am, are, bisa was, were. Gitu.
Contohnya ini, the man is talking to his friend. Ini di sini verb ing-nya, present participle ini berfungsi sebagai bagian dari verb. Tapi dia bisa juga berfungsi sebagai adjektif kalau dia nggak diikuti atau dia nggak mengikuti nggak mengikuti bentuk dari be tadi, variasi bentuk dari be. Contohnya ini, the man talking to his friend has appeared. Di sini verb dari kalimat ini adalah has. Ini objek, ini subjeknya. Ini tuh sebenarnya keterangan nih. Gitu. Jadi the man yang mana sih gitu. The man yang kayak gimana sih yang has appeared? Oh, the man yang talking to his friend gitu. Adjektif kan kata sifat, jadi dia menjelaskan sifat atau karakteristik tertentu dari subjek yang dia jelaskan gitu. Dalam hal ini the man-nya. Jadi the man yang talking to his friend, yang ngobrol sama temennya itu punya jenggot. Tuh. Jadi ini contoh yang dia berfungsinya sebagai adjektif, verb ing-nya atau present participle sebagai adjektif, bukan sebagai verb atau bagian dari verb. Tuh. Terus lanjut. Nah, ini contoh soal kalau di TOEFL. The child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, sebelum kegocek ini playing kayaknya bagian dari verb, cek dulu nih, di sini udah ada verbnya. Ini subjeknya jelas ya. The child bla 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 playing in the yard is my son. Anak, berarti gini, anak yang main di halaman adalah anak laki-lakiku, gitu kan. Pasti nanti larinya ke sana tuh. Nah, berarti di sini kita butuh kata yang berfungsi sebagai adjektif. Yang-nya itu dalam bahasa Inggris kan yang tuh bisa macam-macam. Nah, yang-nya ini yang mana nih yang pas? Kalau the child was playing, jatuhnya jadi verb nanti. Tidak. The child he playing, subjeknya double, verbnya ada di belakang. Cuma nanti ini subjeknya double. The child, udahlah itu subjek, tambahin ada he juga. Double subject. Is nanti verbnya yang double. The child is, terus belakang jadi is juga. Berarti yang pas adalah now. Dia sebagai adjektif menerangkan waktu. Jadi the child now playing in the yard. Anak laki-laki, anak yang sekarang main di halaman adalah anak laki-lakiku. Jadi yang pas jawabannya adalah yang A. Itu sebagai adjektif, contohnya yang kayak gitu. Ini nanti bisa dibaca lagi buat pengingat kalau present participle atau verb ing itu fungsinya bisa dua, dia bisa bagian dari verb, dia bisa adjektif, tergantung. Tinggal ngingetnya itu adalah kalau dia sebelum kata verb ing itu ada bentuk dari be, kayak contohnya ini, berarti dia si verb ing ini adalah bagian dari verb atau bagian dari kata kerja. Tapi kalau nggak ada nih, contohnya ini nggak ada apa-apa di sebelumnya, berarti ini dia fungsinya adalah sebagai adjektif kayak gitu. Oke, satu lagi ya sebelum nanti kalau misalnya ada yang mau nanya. Past participle, nah ini sama, mirip sama present participle sebenarnya. Nah, sorry. Past participle cuman bedanya seperti yang teman-teman mungkin sudah bisa perkirakan, past participle itu berarti dia bentuknya gampangannya, bentuk regulernya adalah verb plus akhirannya adalah ed gitu ya. Kayak contohnya delighted atau kayak contohnya pikiran kan. Kalau yang ed itu kan banyak ya, kayak shaped. Nah, itu kan bentuk ed juga. Cuman masalahnya kan banyak nih verbs yang irregular, kayak eat, ate, eaten. Nah, itu past participle-nya eaten tuh kalau kayak gitu. Jadi past participle itu verb 3. Nah, gitu. Terus kayak apa lagi ya contohnya yang beda? Oh, ada yang sama semua sih, kayak cut gitu kan sama semua ya. Verb 1, verb 3 sama. Cuman kalau yang irregular ini kan agak apa ya, agak effort gitu ya untuk menghafalkan dan untuk identify gitu. Ini dia past participle bukan ya gitu. Karena
kadang ada beberapa verb yang mungkin kita kurang familiar gitu bentuk verb tiganya apa, ya kan? Nih, past participle sama kayak tadi, mirip sama yang present participle. Bisa jadi dia itu adjektif, atau bisa jadi dia bagian dari verb, atau bisa jadi dia emang verb aja, karena dia verb 2 bukan verb 3. Kan ada yang verb 2 dan verb 3-nya sama ya. Kayak tadi contohnya, formed atau shaped, itu kan dia verb 2, verb 3-nya sama, kayak gitu juga. Jadi, bisa jadi verb plus ed itu dia adalah kata kerja aja, dia verb 2. Kalau dia verb 3, berarti dia bagian dari kata kerja. Bingung ya? Ntar lihat contohnya mungkin lebih jelas. Oke, untuk adjektif, contohnya saat dia adjektif adalah ketika dia tidak didahului oleh bentuk atau variasi dari be maupun have. Contohnya di sini. The television purchased yesterday was expensive. Nah, sebelum kata purchased, ini nggak ada bentuk be, jadi is, am, are, was, were, nggak ada. Atau bentuk dari have. Have, has, had, itu nggak ada di sini. Berarti dia adalah adjective. Dan kenapa ini bukan verb? Kan ada, Kak, tapi kan verb, verb plus ed kan dia bisa jadi verb juga sebenarnya gitu. Kalau verb 2 kan, itu misalnya mau ini dihilangin aja nih. The television purchased yesterday itu kan udah satu kalimat, Kak, purchase-nya sebagai verb. Iya, kalau kayak gitu kasusnya dia udah purchase aja, verb ed aja udah sebagai verb dia. Betul. Cuman di sini masalahnya udah ada verbnya sebenarnya, kalimat ini ada was di sini. Berarti kan nggak mungkin di sini ada verb lagi, nanti double dong. Jadi di sini dia fungsinya sebagai adjective bukan sebagai verb ya. Yang berikutnya pun, the poem written by Paul appeared in the magazine. Nah, ini contoh yang verb ed-nya dia berfungsi sebagai verb aja, ini appeared, ya kan? Dia nggak ada didahului oleh be atau have, tapi dia verb gitu. Bukan part of a verb, beda ya, part of a verb sama verb itu beda. Kalau part of a verb berarti kan dia bagian dari verb. Berarti kalau dia sendiri itu belum bisa dibilang verb, tapi kalau dia bersamaan dengan beberapa kata lain barulah dia bisa disebut sebagai verb. Nah, kayak tadi will be going. Kalau going aja kita nggak bisa bilang itu verb karena cuman verb plus ing doang. Tapi kalau ada ditambahin will sama be jadi will be going. Nah, itu berarti dia baru bisa dibilang verb. Tapi kalau yang ini past participle ini dia ada keunikan tersendiri nih. Kalau dia past participle-nya doang nih appeared aja ini contohnya seperti ini, dia bisa kita kategorikan sebagai verb karena memang kalau suatu kalimat dia bentuknya past tense, simple past tense, itu emang kayak gini bentuk verbnya, terutamanya regular ya, karena kelihatan banget di sini regular verb, maksudnya akhirannya ed, gitu. Terus di sini the poem written by Paul. Nah, written di sini dia verb 3 ya, teman-teman. Kalau ingat verb 1, 2, 3 itu berarti write, wrote, written. Nah, di sini dia nggak ada yang mendahului, nggak ada bentuk be sebelumnya, nggak ada bentuk have juga. Kalau ini masalahnya dia verb 2-nya wrote, bukan written juga. Jadi di sini ketahuan dia adalah verb 3 dan dia pasti adjective, nggak mungkin dia verb asli atau verb aja. Kalau appeared kan dia memang verb 2 verb 3-nya sama ya. Jadi kita kadang bingung ini verb 2 atau verb 3. Ini dia sebenarnya adjective atau dia verb. Kalau di sini verb yang appeared. Tapi kalau yang written ini karena dia memang kelihatan banget dia verb 3 bukan verb 2. Jadi kita bisa kategorikannya sebagai adjective. Gitu. Terus kalau dia part of a verb, nah contohnya kayak gini nih yang part of a verb. The family has purchased a television. Kalau kayak gini dia didahului oleh has, berarti dia part of a verb. Has, jadi verbnya itu adalah has purchased di kalimat ini, bukan purchase aja ya, tapi has purchased. Di sini ada penegasan has, berarti dia itu apa present perfect ya, has purchased. Berarti sudah terjadi gitu, menekankan kalau ini sudah terjadi. The family has purchased a television. Terus the poem was written by Paul.
Nah, ini contoh verb. Kalau written aja nggak bisa soalnya. Dia verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri soalnya. Ya. Kalau verb 2 bisa berdiri sendiri karena ada simple past tense kan. Berarti maksudnya ada aturan simple past tense jadi dia bisa berdiri sendiri. Kalau verb 3 dia nggak bisa berdiri sendiri. Gitu. Kecuali dia sebagai adjektif. Kalau sebagai adjektif ya silakan. Cuman kalau sebagai verb dia nggak bisa berdiri sendiri. Makanya butuh ada bentuk dari be atau have di sebelumnya. Makanya ketika ada verb 3 atau past participle yang didahului oleh bentuk dari be atau have, berarti sudah bisa dipastikan itu adalah verb dari kalimatnya. Contohnya, nih, the packages bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Coba dicek. The packages ini subjeknya, oke. Bla 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 mailed at the post office will arrive Monday. Will arrive Monday. Ini berarti ya, ini tulis ya biar nggak bingung subjeknya. Oke, berarti yang ada di sini tidak mungkin yang fungsinya sebagai verb karena di sini sudah ada verb. Berarti mana pilihan kata yang kalau dimasukkan ke sini itu dia tidak bikin mailed ini tiba-tiba berubah jadi verb. Kalau have nanti jadi verb. Have mailed kan, nanti present perfect. Were mailed nanti jadi passive voice. Ya. Them itu enggak dong. Them itu enggak ya, dia apa namanya? Dia merujuk pada dia noun soalnya. Merujuk pada satu noun. Kalau just, nah pas nih kalau just the packages just mailed at the post office will arrive Monday. Nih, berarti jawabannya adalah yang D. Yang bikin bagian yang kosong ini bisa membuat mailed tetap menjadi adjective. Jadi nggak berubah jadi verb. Gitu, karena verb kalimatnya sudah ada di sini. Will arrive. Oke, itu bagian 1 untuk skill 1 sampai 5. Aku sebenarnya expect banyak dari kalian yang nanya. Jadi kalau kalian mau nanya, nanya aja. Aku lebih suka diskusi kalau bagian ini karena kadang perlu apa namanya? perlu banyak ngobrol, perlu banyak diskusi supaya paham gitu maksudnya gimana. Silakan kalau ada yang mau nanya. Yang nggak positif tadi, Kak. Oke, bentar ya. Oke. Sorry. Ya. Yang pertama positif tuh bisa jadi 2 koma atau 1 koma seperti di example 2 ya, Kak. Oh, ya. Kalau di example 2 itu dia cuma 1 koma ya. Bisa dijadiin 1 koma kayak gini bentuknya. Jadi an excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball. Ini karena dia apa namanya? Sama aja sebenarnya sih. Positifnya mau di depan, mau di tengah, tetap bisa dijadiin 2 komanya atau 1. Ini contoh yang positifnya di depan, tapi komanya tetap 2 ya. Ini. Terus setelah koma baru is. Soalnya gini nih, kalau aku perhatiin ya, ada tipe orang yang nggak suka misahin gini loh, misahin subjek sama verb dengan koma kayak gini. Kalau di ini kan jawabannya tadi, my friend George is attending the lecture. Nah, kalau buat aku pribadi nggak masalah kayak gitu. Emang secara gramatikal juga bener, nggak masalah. Cuman ada orang yang kayak aneh aja gitu loh, subjek sama verbnya tuh dipisahin sama koma. Kayak di sini, kalau misalnya mau dibikin koma, nggak apa-apa. An excellent basketball player, Sarah, rarely misses her basketball shots. Itu bisa. Cuman mungkin ada yang kok aneh ya kalau kalau apa namanya si verbnya itu kayak ngambang di depan sendiri gitu. Si subjeknya terpisah dari dia. Jadi di sini dia bikin nggak ada komanya. Tapi sebenarnya secara gramatikal benar dua-duanya nggak masalah. Yang penting harus ada koma karena itu untuk ngebedain yang mana yang subjek asli, yang mana yang apositif. Kemudian berarti kuncinya kalau ada soal kayak ini di TOEFL, kita lihatnya non-verb atau non-verb. Non-verb. Iya ya, gitu ya, Kak. Iya, kalau di apositif ini dia selalu noun ya, karena dia kan dia menjelaskan subjeknya seperti apa, kayak mirip-mirip adjektif lah fungsinya, mungkin kurang lebih ya. Jadi dia kayak di sini kan Sally, the best student in the class. Oh, Sally itu loh orang
siswa terbaik di kelas gitu. Jadi pasti noun sih di situ, nggak mungkin kayak gini nih, dia tiba-tiba ada because of the time gitu, tiba-tiba ada connector because, nggak nyambung sih, nggak pas pasti. Jadi pasti noun karena menjelaskan si subjek atau noun yang utamanya di kalimat itu. Oke, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Kak, Oke, boleh. Yuk, apa? yang di skill 5 Kak. Oke, skill 5. Pas ya, pas participle. Oke. Nah, ya gimana? Kak, yang written itu Mm-mm. verb 3. Written, iya, written ini verb 3. Jadi, bentar ya, aku tulis mana nih? Ini. Tulis ini aja lah. Ya, verb 1, write, verb 2, Wrote, wrote, verb wrote. 3, written. Nah, ini dia contoh. Nah, ini adalah contoh yang dia memang irregular nih, irregular forms. Jadi kita untuk untuk ngenalin gitu ya. Ini past participle atau bukan ya gitu kan, jadi agak-agak ragu gitu kan karena dia bentuknya nggak diakhiri oleh ed gitu kan ya. Cuman itulah kita perlu ini sih, memang beberapa verb yang mungkin kita sering pakai gitu ya atau kita sering baca, perlu kita apalin tuh bentuk verb 2 verb 3-nya supaya nggak kaget gitu nanti, apalagi kalau di TOEFL kayak gini tiba-tiba muncul ini yang dimaksud verb 2 kah, verb 3 kah, atau yang mana ya? Kak, jadi kan ada pertanyaan nih Kak, saya bingung juga ya. Kan kalau written ini kan pakai be, have, has, had. Enggak. Dalam satu kalimat kalau dia mau dijadikan verb atau dia mau dijadikan adjective. Kalau mau Jadi dijadikan verb, ya harus didahului oleh bentuk dari be atau bentuk dari have gitu. Atau maksudnya bentuk dari be ini tadi ya, is, am atau are, was, were gitu. Atau bentuk dari have, has, had gitu. Harus ada itunya dulu, baru written ini bisa kita anggap dia sebagai verb gitu. Jadi Kak, kalau was, were ini kan untuk masalah past participle ini kan kayak misalnya tentang masa lalu gitu kan. Masa lampau. Kemudian written ini kan kalau have, has, had itu apa benar Kak untuk feature gitu ke depan. Nah, was written ini kok bisa digabung gitu. Written ini kan untuk verb 3, was ini untuk verb 2, apa benar gitu Kak? Saya bingung. Enggak sih, sebenarnya was itu bukan cuma buat verb was sih. Di sini dia was written itu lebih kepada kenapa polanya adalah was written adalah karena dia passive voice di sini. Kalau pasif ini kan bisa diperhatiin ya, by Paul. Jadi format kalimatnya itu adalah objek, verb, terus baru subjek. Subjeknya di belakang nih, by Paul. Makanya dia was written. Kalau ini mau dijadikan kalimat aktif, bentuknya nggak kayak gini nih. Bentar, aku tulis. Kalau mau dijadikan kalimat aktif, malah kayak gini. Sebenarnya dia past tense, simple past tense. Kalau mau dijadikan kalimat aktif ya, gitu. Cuman jadi ini passive voice sama active voice ini adalah hal yang emang perlu perlu dipahami gitu untuk bisa dapat kalau ini tuh kayak gini loh bentuknya. Ini contoh aturannya ini, soalnya ini aturan dalam active sama passive voice tuh kayak gini. Jadi ketika kalimat yang aktif itu mau dibikin jadi pasif, harus diubah kayak gini, begitupun sebaliknya. Ini kan kasusnya was written. Ini bukan berarti was itu untuk verb 2, terus written untuk verb 3. Enggak, was itu adalah sarana untuk bisa bikin verb ini artinya jadi di. Gitu. Kan dia pasif ya, artinya kan jadi di. Kalau Paul wrote the poem kan Paul menulis puisi, ya kan. Tapi kalau the poem was written by Paul, puisi itu ditulis oleh Paul. Jadi was ini tuh sebenarnya sarana untuk itu aja, untuk mengubah, kalau di sini ya konteksnya, untuk mengubah written itu supaya jadi bentuk pasif. Gitu. Untuk tense, jenis tense-nya, dia bentuknya present atau dia bentuknya past atau dia bentuknya future,
dicek ininya aja di bagian di written-nya. Kita lihat di written aja. Written ini kan di sini past participle, berarti kan dia pas kan, pasti dia pas gitu tentang ngomongin sesuatu yang terjadi di masa lalu. Berarti dia bentuknya Paul wrote the poem. Kalau misalnya mau diubah apa namanya, misalnya kalimatnya nggak kayak gitu, kalimatnya the poem, ini juga bisa. Cuman kalau ini dia present nih, the poem is written by Paul. Kalau mau dibikin jadi apa namanya aktif, berarti Paul writes the poem. Nah, kayak gitu. Ini contoh yang kalau settingnya dia kalimat settingnya tense-nya adalah present. Ini adalah contoh kalau yang di atas ini contoh kalau settingnya adalah past. Ini kalau bahas kalau dulu ya, ini aku sharing aja dulu. Aku sebelumnya itu ngajar materinya itu namanya istilahnya Basic English plus TOEFL itu 15 kali pertemuan, guys. Jadi makanya kenapa ini menurutku kalau 8 kali pertemuan, kalau misalnya mau didetailin per apa namanya per materi, kayak misalnya ini bahas aktif sama passive voice sendiri, terus bahas misalnya ada yang apa namanya aduh aku lupa lagi istilahnya apa itu. Jadi ada reduced clause itu misalnya mau dibahas sendiri, terus comparative superlatif mau dibahas sendiri, itu nggak akan cukup 8 kata, pasti butuh lebih banyak lagi. Jadi di sini makanya tadi aku bilang kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, tanyain aja karena aku tadi bahasnya itu per soal, tergantung skill per soal gitu, kira-kira dibutuhkannya itu apa. Tapi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut lagi tentang ininya, tentang materinya gitu, atau tentang aturan lebih detail gitu di baliknya, nah, kan kita perlu diskusi nih, karena nggak aku masukin ke materi di sini. Jadi kalau mau nanya, tanya aja. Oke, seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya? Oke Kak, menjawab sedikit. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Seru banget loh ini padahal bahas passive sama active voice beneran. Tapi harus ada hari tersendiri untuk bahas itu, pertemuan sendiri. Saya kalau gabung-gabung sama yang lain nggak akan cukup. Ada lagi yang mau nanya? Udah oke. Kita lanjut ke bagian yang bikin pusing nih, soalnya habis ini. Nggak sih, nggak bikin pusing sih. Oke. Ya, yang berikutnya adalah multiple clauses. Sekarang kita ngomongin kalimat dengan multiple clauses. Kita udah ngomongin baik konektor sekarang. Teman-teman mungkin tahu kayak kata-kata seperti because, so, terus but, and, kayak gitu. Nah, kita akan bahas kalimat dengan bentuk konektor. Ada konektornya gitu di dalamnya. Ada yang disebut coordinate connectors, ada yang disebut adverb connectors, gitu. Sekarang kita masuk ke coordinate connectors. Oke. Nah, coordinate connectors itu adalah yang contohnya and, but, or, so, yet. Ini contohnya. Beberapa di antaranya. Ya, ada 5 and, but, or, so, yet. Masih ada yang lainnya sih. Tapi ini contohnya yang ada di sini. Gini teman-teman, multiple clause itu kalau aku Indonesiakan ya, di bahasa Indonesia itu juga ada yang namanya kalimat majemuk gitu, multiple clause ya. Nah, untuk multiple clause yang kita pakaikan atau kita bubuhi gitu, coordinate connector atau konektor coordinate, ya itulah pokoknya coordinate connector yang kita pakaikan coordinate connector itu adalah kalimat yang majemuk setara. Ini mungkin ingat dulu waktu bahasa Indonesia tuh ada namanya majemuk setara, majemuk bertingkat. Ini sama aja, bahasa Inggris juga kayak gitu. Cuman istilahnya aja yang beda, tapi sebenarnya sama poinnya. Untuk penggunaan coordinate connector, ini adalah kalimat-kalimat yang khusus majemuk setara. Kenapa majemuk setara? Jadi itu ya kalimatnya kedua klausanya itu harus setara. Yang satu polanya subject verb, yang satu juga harus subject verb. Gitu. Dan ya kayak gitu. Terus ini juga polanya sama kan, subject verb.
Yang digarisin satu ini subjek ya, yang ada garis duanya ini adalah verbnya. Terus ini juga Tom must write the letter or Paul will do it. Ini juga subjek, verb, objek, subjek, verb, objek. Di sini pronoun sih, referring-nya ke noun. Terus ini juga Tom told a joke so Paul laughed. Yang penting ini ya, yang penting subjek sama verb-nya harus sama. Subjek sama verb. Subjek sama verb, subjek sama verb. Nah, ini adalah contoh kalimat yang di bahasa Indonesia disebutnya kalimat menjemur setara. Nah, yang kayak gini itu kita hubungkan menggunakan coordinate connectors. Tuh. Astagfirullah. Contoh nih, a power failure occurred. Bla bla bla, the lamps went out. Oke, kita lihat di sini, kita berarti butuh konektor. Ya. Kan di sini ada koma. Bla bla bla, koma, bla 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 bla. Ini kan dari tadi kayak gitu kan polanya. Bla bla bla, koma, bla bla bla. Bla bla bla, koma, bla bla bla. Nah, di sini juga a power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Gitu. Power failure itu maksudnya itu loh, jeglek listrik. Apa listriknya tiba-tiba mati gitu. Jadi listriknya turun, terus ininya apa namanya lampunya mati. Nah di antara ini yang adalah konektor adalah yang so. Kalau yang lain kayak then, later, next itu dia adverb ya, bukan konektor. Yang konektor yang so doang. So. Jadi jawabannya yang B. Jadi a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi di sini ada sebab akibatnya gitu ya. Karena ini terjadi, jadi yang ini terjadi. Oke. Nah, ini. Jadi contoh coordinate connectors adalah and, but, or, so, yet. Terus polanya adalah subject, verb, koma, coordinate connector, subject, verb. Ingat ya, subject, verb. Pokoknya ini harus sama. Klausa yang di sebelum koma sama klausa sesudah koma itu harus sama. SV, SV. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang adverb connectors. Nah, baru kita ngomongin adverb sekarang. Adverb itu kata keterangan, BTW ya kan? Adverb, berarti dia menjelaskan verb. Gitu. Di sini adverb khusus time sama cause dulu. Time berarti waktu, cause berarti penyebab. Ya. Kenapa sesuatu terjadi. Nah, sentence with adverb clauses punya dua basic pattern. Nih, jadi kalimat yang ada adverb clauses-nya ada dua pattern-nya gitu. Biasanya ada dua polanya. Yang pertama, si adverb clause itu ditaruh di akhir. Nih, kalau teman-teman perhatiin, I will sign the check before you leave. Nah, ini adalah adverb clauses-nya before you leave. Ya, before you leave. Terus, before you leave, koma, nih perhatiin komanya ya. Koma, I will sign the check. Jadi biasanya pattern-nya tuh kayak gini. Antara klausa utama, kemudian baru klausa adverb, atau klausa adverb, koma, klausa utama. Gitu. Biasanya gitu, jangan lupa komanya. Ini aku tulis jangan lupa komanya. Kalau pokoknya si klausa apa namanya? Klausa adverb-nya itu mau ditaruh di depan, jangan lupa kasih koma dulu sebelum masuk ke klausa utama. Contoh nih, bla 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 was late, I missed the appointment. Dari sini kita bisa melihat ada tanda koma. Berarti di setelah tanda koma itu adalah klausa utama. Yang di sebelumnya berarti adalah klausa adverb dalam hal ini ya, berarti. Nah, yang mana nih konektor untuk klausa adverb? I itu subjek bukan konektor. The train itu subjek bukan konektor. Terus berarti berarti jawabannya kalau because doang masalahnya nggak ada ininya, nggak ada subjeknya di sini. Coba perhatiin deh. Kalau misalnya mau jawab because was late, ini ada verbnya, tapi subjeknya belum ada. Jadi kita butuh kita butuh konektor, satu lagi kita butuh subjek. Tapi jawabannya itu yang benar adalah yang D, since he. Kok since he sih?
Tar, nggak salah, sorry. Kok aku jadi ngelantur sih. Maaf. Kalau Sinsi kan padahal ada I di sini ya. Berarti benar jawabannya yang because. Tapi kalau because kok aneh banget. Menurut teman-teman apa coba nih jawabannya? Aku udah mulai ngantuk, jadi mulai kemana-mana nih mikir nih. Menurut teman-teman apa jawabannya di sini? Jawabannya D itu Kak. D Kak. Since. Oke, Sin. bener kan ya berarti D ya. Aku nggak ngarang kan ya. Enggak. Kok aku tadi udah jawab D terus kok. Ah, oke, terima kasih. Aku jujur aku udah ngantuk karena aku hari ini kerjanya gila banget di kantor. Jadi aku paham teman-teman juga pasti banyak yang kejar target karena mau ini kan udah mau akhir tahun, jadi ya gitu deh. Tapi benar jawabannya D berarti teman-teman. Jadi maksudnya di sini adalah eh apa namanya? Karena dia telat, aku jadi eh apa namanya? I miss the appointment. Jadi dia tuh nggak jadi janji temu gitu, nggak jadi ketemu karena si orangnya ini telat. Ya jawabannya adalah yang D. Benar tadi kalimat ini butuh subjek sama butuh konektor. Kalimat, sorry. Klausa ini butuh subjek sama butuh konektor. Ini yang klausa utama, ini yang klausa adverb. Gitu. Nah, ini contohnya banyak banget ya, konektor untuk time maupun untuk cost. Gitu. Untuk time ada ya macam-macam itu. Cost nih mungkin yang baru yang mungkin kalian mungkin baru baca juga gitu, ada nih namanya in as much as. Ini jarang banget dipakai sih, aku jarang banget baca kalimat yang menggunakan kata ini. Cuman for your information aja, kayaknya perlu tetap ditampilkan di sini ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba waktu kalian tes yang muncul malah kata ini, nanti kalian bingung, ini apa gitu. Jadi ini masuknya adalah ke adverb cause untuk menjelaskan penyebab gitu atau sebab akibat, kita bisa bilang kayak gitu ya. Contohnya, ini untuk ini ya, untuk strukturnya jangan lupa kalau adverb clause-nya mau ditaruh di depan, nih jangan lupa kasih koma. Kalau adverb clause-nya mau taruh di belakang, nggak usah pakai koma. Jangan ngide di sini ada koma segala ya, nggak usah pakai koma kalau itu. Oke, adverb konektornya yang ada di sini nih, time sama clause, macam-macam. Nanti bisa dibaca lagi. Intinya ya yang menjelaskan waktu dan menjelaskan penyebab. Oke, satu lagi sekarang other adverb connectors. Jadi kan adverb itu kan kata keterangan ya. Nah, kata keterangan ini kan bisa menjelaskan berbagai macam hal. Keterangan apa dulu nih? Keterangan waktu kah, keterangan tempat, keterangan tadi kan keterangan penyebab gitu ya, atau ada keterangan apa, kan banyak nih keterangan. Nah, tadi itu untuk contoh yang keterangan waktu sama penyebab aja. Kalau sekarang yang ini skill 8 ini adalah untuk keterangan-keterangan lainnya, contohnya kontras. Nah, untuk menjelaskan sesuatu yang bertolak belakang, gitu. Condition, kalau condition berarti ada if-nya nih, kan satu kondisi itu terpenuhi kan kalau, pasti ada kalaunya atau ada apabilanya atau jika gitu pasti kan. Terus manner itu adalah ada juga di sini, terus place untuk menjelaskan apa. Gitu. Nah, ini adalah contoh yang atas, yang sorry. Ini dulu. Kalimat yang pertama, yang ini adalah adverb of condition nih. Ada if-nya soalnya nih. I will leave at 7 if I am ready. If I am ready. Dia bilangnya, aku bakal pergi jam 7 kalau aku siap. Kalau aku siap, kalau nggak siap, ya nggak jam 7. Kan ada condition-nya di situ berarti kan. Berarti di sini, ini adalah klausa utama. Kemudian if I am ready ini adalah klausa F. Tuh. Terus, although I was late, I managed to catch the train. Nah, ini ada komanya nih. Sama kayak tadi, berarti kalau ada komanya, setelah koma adalah klausa utama. Sebelum komanya yang jadi adverb clause atau klausa adverb. Gitu. Di sini dia pakainya yang kontras. Jadi dia konektornya although ya. Although ini dia kan tujuannya maksudnya walaupun aku telat, aku masih bisa tuh masih bisa ngejar kereta. Jadi ada kontras di situ. Walaupun kayak gini, tapi kayak gini. Untuk menunjukkan kontras atau ya sesuatu yang berlawanan, gitu ya. Seperti itu. Contoh di soal kayak gimana sih? Nih.
You will get a good grade on the exam provided bla 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 bla. For your information, provided ini artinya sama kayak if. Jadi apa kalau gitu. Kalau atau apabila atau jika artinya sama. Jadi di sini you will get a good grade on the exam provided you study. Jawabannya yang D. Karena ingat tadi harus ada minimal satu subjek sama satu verb gitu. Kalau ini kan klausa utama, udah ada subjek sama verbnya. Ini yang klausa adverb, berarti sudah ada konektornya, berarti dia butuh subjek sama verb. Subjek sama verb. Ingat ya tadi untuk coordinate connector coordinate connector. Iya, untuk kalimat majemuk setara gitu, berarti harus sama. Subject verb, konektor, subject verb gitu. Jadi jangan lupa polanya subjek sama verbnya harus ada di masing-masing klausa. Gitu. Benar ya. Oke, ini ada berbagai adverb connectors yang lainnya untuk condition, untuk contrast, manner, place. Unless ini artinya kecuali BTW ya. Mungkin kalian agak nggak familiar gitu. Unless itu artinya kecuali. Jadi itu memang untuk menjelaskan condition. Gitu. Jadi polanya jangan lupa SV, terus adverb connector SV, atau kalau si adverb clause mau ditaruh di depan, boleh. Jangan lupa dikasih koma. Itu aja. Nah, ini ada note nih. A comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Kalau contrast connector, khusus kontras doang nih, yang lainnya enggak. Meskipun dia ditaruh di tengah, maksudnya klausa utama kayak gini nih, formatnya kayak gini, yang ini. Kalau dia klausa utama dulu, baru kemudian klausa adverb. Kalau si adverbnya ini adalah kontras masuknya, itu bisa pakai koma. Ini harusnya kan ini sebenarnya nggak usah pakai koma ya. The Smith family arrived at 2 while the Jones family arrived an hour later. Sebenarnya bisa nggak usah pakai koma. Kan aturannya di sini nggak pakai koma. Kan yang pakai koma tuh kalau si adverb clause-nya itu ditaruh di depan. Ini kan ditaruh di belakang, sebenarnya nggak harus pakai koma. Cuman bisa dipakein koma tuh boleh. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang dipakein koma, contohnya di sini pakein koma, tuh nggak apa-apa, boleh. A comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kita udah bahas 2 konektor tuh tadi yang Off cam so on, but lalala, sama yang adverb. Aku mau nanya Kak, tapi izin off cam ya. Boleh. Di TOEFL bisa kejadian nggak? Kan kita belajar multiple clause nih, berarti Ya. masing-masing mempunyai subjek dan mempunyai verb. Hmm. Bisa kejadian nggak yang salah nih konektornya? Misalnya seharusnya konektornya and, tapi digunakan but. Bagus. Pertanyaan bagus. Itu bisa banget di TOEFL kayak gitu bisa terjadi. Jadi pastikan ketika kita membaca kalimat, maksudnya kita baca kalimat yang bentuknya multiple ya, yang majemuk kayak gini, kita kan menggabungkan 2 klausa. Namanya kalimat majemuk kan sebenarnya istilahnya 2 kalimat jadi satu. Istilahnya kan kayak gitu. Cuman kita nyebutnya kalau di sini bahasanya klausa, bukan kalimat ya. 2 klausa dalam satu kalimat ada 2 klausa. Pastikan kalian paham kenapa kita pakainya konektor yang ini, artinya tuh apa sebenarnya? Kalau kita pakai konektor yang ini, makna kalimat keseluruhannya tuh jadi apa? Kayak contohnya di sini misalnya, ini yang karena banyak di sini ya contoh kalimatnya. Kalau misalnya di sini mana ya? Misalnya yang biasanya itu kalau yang di TOEFL agak kontras gitu loh. Jadi kelihatan kalau itu tuh salah. Maksudnya itu tuh konektor yang nggak seharusnya kayak gitu. Kalau misalnya di sini
kita mau pakai N misalkan ya di sini pakai N. Tom is tall and Paul is short. Kalian sadar nggak sih sebenarnya tuh itu nggak apa-apa gitu. Tom is tall and Paul is short. Sebenarnya nggak masalah pakai N. Cuman kayak ngerasa harusnya itu ada ada konektor yang lebih pas deh kayaknya. Karena kan tall sama short ini kan dia berlawanan gitu ya. Kalau berlawanan kayaknya pasnya lebih ke pakai but nggak sih daripada pakai N gitu. Sebenarnya kayaknya cocok-cocok aja gitu. Kalau kita baca sepintas kan iya kan? Tom is tall and Paul is short. Ya udah cuma ngasih tahu aja. Tom is tall, Paul is short. Ya udah gitu. Tapi karena tall sama short ini dia berlawanan gitu. Kayaknya lebih pasnya pakai but. Jadi bisa jadi hal seperti ini tuh ditanyakan di TOEFL yang apa ya, yang salah gitu ya, atau ya mungkin di bagian written expression kali ya nanti. Yang salah itu di bagian konektornya, bukan subjeknya double atau verbnya nggak ada, tapi malah konektornya yang salah. Gitu. Makasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Kak, ada lagi Kak. Boleh. Yang bagian multiple tadi Kak. Yang kontras itu. Kalau yang misalnya setelah kontras. Nah, itu. Oke. Yang kontras Kak. Yang bagian kontras tadi. Nah, ini kontras. Oh ini Kak. Jadi kan ada contoh setelah koma itu pakai kontras boleh di tengah konektor. Kemudian kalau misalnya setelah koma itu selain kontras itu jadi apa? Oh, oke. Kalau misalnya selain kontras itu kita nggak boleh pakai koma di sini. Jadi kan apa namanya strukturnya kalau normalnya gitu ya, katakanlah normalnya itu strukturnya adalah subjek, verb, terus konektor, adverb konektor, subjek, verb gitu ya. Adverb konektor ini kan macam-macam ya. Ada adverb konektor time, ada tadi apa condition, place, manner gitu macam-macam kan ya. Cuman khusus untuk konektor yang kontras ini, khusus salah satu dari ini gitu ceritanya, itu boleh kita tambahin koma dulu di sini gitu. Jadi ini kekhususan buat atau pengecualian buat si kontras doang. Harusnya kan kalau yang lazimnya gitu ya, koma itu hanya dipakai kalau si konektornya ini kita taruh di depan. Nih, kayak contoh di sini, even though Bob felt sick, koma baru koma. He went to school. Lazimnya seperti itu, normalnya itu kayak gitu. Cuman khusus untuk kontras itu boleh saat yang lainnya nggak boleh pakai koma nih. Lainnya kan misalnya Bob went to school, di sini misalnya bukan even though, apa ya? Oh gini, Bob went to school ini artinya nggak nyambung sih sebenarnya. Bob went to school if he felt sick, misalkan kayak gitu. Misalnya ini boleh dipakai if, nggak boleh pakai koma di sini. Cuman karena di sini dia even though dan even though itu adalah kontras nih, bagian dari kontras adverb connector gitu ya. Berarti boleh ini mau tambahin koma. Misalnya kita mau bikin Bob went to school, koma, even though he felt sick, boleh kayak gitu. Atau mau nggak usah pakai koma. Bob went to school even though he felt sick, juga boleh gitu. Jadi ada opsinya dua untuk yang kontras ini. Ketika konektornya ditaruh di tengah kalimat gitu. Kalau di soal TOEFL asli ada nggak kayak gini Kak kejadian setelah koma itu selain pakai kontras? Ada nggak? Kayaknya nggak ada sih. Oke Kak, makasih Nggak sih, Kak. nggak ada. Aman kok. Oke, ini ada yang raise hand dengan Kak Fitriana. Mau langsung menyampaikan pertanyaannya apa gimana Kak? Boleh kalau mau langsung kalau misalnya mau lewat chat juga boleh. Bebas. Iya, Kak. Tadi menanggapi pertanyaan yang tadi yang penghubung yang and, or, but. Nah, itu ada aturan, misalnya ada aturan atau materinya yang berkaitan sama itu. Kalau misalnya, ya seperti tadi contoh, and itu kan Tom is tall and Paul is short, itu juga kayak nyambung gitu, Kak. Iya. Apa ada aturannya sendiri gitu? Sebenarnya bukan makasih pertanyaannya ya Kak. Sebenarnya bukan aturan
resmi atau gimana-gimana ya, kayak lebih ke feeling sih menurutku. Jadi teman-teman FYI, belajar bahasa tuh harus pakai feeling. Jadi nggak bisa pakai logika doang, harus pakai feeling. Jadi itu tadi sebenarnya kan nyambung aja ya, Tom is tall, Paul is short, and Paul is short tuh sebenarnya nyambung aja, kayaknya nggak masalah gitu. Cuman yang bikin jadi ngerasa aneh, ngerasa kayak nggak pas itu adalah karena ini kan berarti mereka itu menjelaskan adjektif ya. Tom itu adjektifnya adalah tall, kemudian Paul itu adjektifnya atau dia sifatnya atau karakteristiknya lah. Itu adalah short gitu. Jadi sebenarnya di sini kan, ini sama ini. Ini tuh berasa loh kalau ini tuh sesuatu yang berlawanan antara tall sama short, ini kan sesuatu yang berlawanan. Tapi kok penghubungnya kok and gitu. Kok kayaknya lebih pas penghubungnya tuh yang bisa menjelaskan kalau ini tuh kayak gini, sementara yang ini kayak gini nggak sih? Gitu. Makanya lebih pas kalau misalnya konektornya pakainya but bukan and gitu. Pakai feeling sih Kak sebenarnya. Jadi dari yang dijelaskan dulu apa gitu. Maksudnya di sini Kalau kan tall penghubungnya sama yet, short gitu ya. Apa? kalau penghubungnya yet itu berarti gimana? Tadi saya Oh, ini boleh. mikirnya apa ini? Boleh kalau yet itu BTW yet itu artinya sama kayak but. Artinya itu sama. Jadi boleh pakai, misalnya mau pakai yet juga di sini, boleh juga. Artinya sama soalnya yet sama but itu sebenarnya. Kalau di sini misalnya ya, ini kan ada yet nih. Kalian mau pakai but di sini nyambung. Artinya sama soalnya but sama yet. Oh, Gitu. ya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Tapi kalau di perfect artinya belum ya, Kak? Kenapa? Kalau di present perfect itu artinya yet tuh belum nggak? Oh, kalau iya tergantung kalimat. Nah, ini yet itu Ya. artinya kayak misalnya kita mau ngomong, kamu udah kayak gini belum? Not yet gitu misalkan. Nah, kalau not yet, ya itu konteksnya artinya adalah belum. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti ini, artinya itu Sebagai bisa penghubung. dia sebagai konektor atau but gitu untuk mengkontraskan sesuatu istilahnya lah kayak gitu. Oke, Kak. Berarti ada dua makna ya. Ya, makasih udah ngingetin. Ya, aku lupa bilang. Artinya yet itu bisa dua soalnya, tergantung konteks kalimat. Oke, apakah teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya enggak, kayaknya kita belum bisa lanjut ke yang skill 9 sampai 12. Jadi mendingan kita langsung ke kuis gitu. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya lagi. Mana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh, Kak. Share ke WA ya. Gimana? Boleh kuis, Kak. Oh, Share. boleh kuis. Oke. Udah semangat banget nih. Hari ini kita kuisnya berbeda karena alhamdulillah gitu kita udah nggak listening lagi ya. Aku tuh sebenarnya kalau kuis jujur biasanya aku pakai Kahoot. Jadi cepet-cepetan jawab, terus yang paling cepet jawab, paling bener jawabannya gitu. Ada winning streak-nya juga gitu kan. Nanti skornya paling tinggi, kelihatannya lebih jelas gitu, lebih seru aja kalau pakai Kahoot. Cuman karena kemarin kita materinya pakai listening, kan ada audionya ya susah gitu kalau mau pakai Kahoot. Jadi akhirnya kita sudah masuk ke materi di mana aku bisa bikin Kahoot. Akhirnya aku bikin Kahoot untuk hari ini, kuis hari ini gitu. Kayak aku stop share dulu. Ke WA ya, Kak. Oke, bentar ya. Aku share dulu linknya. Ini teman-teman boleh Kahoot terserah ya mau pakai. Kayaknya enakan pakai HP nggak sih? Kalau main Kahootnya gitu. Kalau Oke. pengalaman pribadiku enak pakai HP. Tapi terserah teman-teman enaknya mau pakai apa. BTW ini ada 10 soal. Terus masing-masing soal 30 detik ya waktunya untuk membaca soal plus menjawabnya. Oke, aku share dulu. Nah, ini ya. Jadi teman-teman tinggal buka kahoot.it, terus nanti masukin game pinnya 4921531 atau mau QR code-nya tinggal di scan juga boleh. Masih
chat. Kahoot.com ya Kak? Kahoot.it, IT. Emang aneh sih ini domainnya IT banget. Oh ya, BTW pakai nama ini ya, pakai nama asli. Jadi jangan pakai nama samaran, jangan pakai nama singkatan karena kan nanti kita perlu ngecek skornya teman-teman. Terus nanti buat weekly appreciation juga kan untuk kalau penuh mereka gitu orang yang bisa. Wah, oke, aku kayaknya lebih fokus ke ini sih, lebih fokus ke ikonnya sih. Ini ada burung apa ya, hantu, terus ada pinguin. Soalnya ngira unicorn tapi kayaknya enggak. Kuda tapi ada es krimnya gitu ya. Wih, ada naga. Ini ada yang bajak laut juga. Ikonnya unik-unik ya Kak kalau di Kahoot gitu ya Kak? Iya, kayaknya dulu terakhir aku pakai Kahoot nggak kayak gini banget sih. Sudah improve berarti Kahootnya. Iya benar. Ini maksudnya apa nih bumi dipakein es krim itu kedinginan atau gimana ya? Mungkin global warming Kak, udah mulai mencair tuh es kutub, kesian banget. Iya benar-benar. Oke, sudah berapa orang sih? 7, udah ada 7 orang. Ada 2 orang lagi nih. Aku ngitung ada 10 sih di sini. Ya, ada 10 Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 orang lagi Kak. Ini kebetulan aku ikut join Kak. Oh, oke. Berarti 3 orang lagi. Teman-teman, kalau yang kesusahan buat ngetik pinnya itu udah aku kirim linknya ya di WA. Siapa lagi nih yang belum join? Kita absen satu-satu. Kak Dwi Kurniawan udah, Kak Citra, Ai, Marisa. Udah. Oh, Kak Citra, Ai, sama Kak Silmi. Oke. Berarti sekarang Kak Citra sama Kak Silmi. Yang Kak Silmi udah sih, kayaknya tuh Kak Silmi bukan. Kayaknya sih, nggak tahu tapi. Iya, itu aku. Oh iya, mantap. Oke. Silap. Wah, 2 orang nih. Kak Novita mau mengamankan posisi kayak ini. Oke, apakah kita mulai saja? Gas Kak. Oke, kita mulai ya kalau gitu. Ini ada 10 soal, masing-masing 30 detik ya. Waktu untuk membaca soalnya dan menjawab. Nggak perlu terburu-buru. Kalau misalnya kalian udah tahu jawabannya benar apa, langsung aja diklik yang mana. Biar skornya tinggi. Oke, bismillah, kita start ya. Bla bla bla, Lumhai above the north, bla bla, and northeastern, bla bla bla. Oke, udah ada yang jawab. Ya, 5, 4, 3, 2. Iya. Oke, mayoritas betul menjawabnya yang A. Jadi di kalimat ini kalau kalian sadar, verbnya itu udah ada tuh, lum. Lum ini verb BTW ya.
terus karena dia nggak ada S-nya belakangnya, berarti subjeknya adalah sesuatu yang plural harusnya gitu. Yang plural dan dia subjek adalah ini, The Santa Catalina Mountains gitu. Jadi jawabannya yang merah, yang segitiga. Oke, next. Wah, Kak Fitriana memimpin. Baik, kita lanjut. Radioactive bla 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 provides a powerful way to measure geologic time. Jangan tertipu ya. Oh, ini ada yang nanya, ada nanya lum itu artinya apa? Lum itu artinya menjulang gitu loh. Jadi gunung menjulang tinggi gitu. Tadi kan lum high ya kalau nggak salah. Nah, lum itu artinya menjulang. Oke, di sini wah. Jadi, nah, ini kenapa jawabannya bukan can? Di sini gampang banget, bukan, cara gampang untuk mengeliminasi opsi can adalah can itu kan masuk modal ya. Can, will, must, should itu kan dia modal. Modal itu harus selalu diikuti oleh verb 1, nggak boleh ada tambahan apapun. Dia harus verb mentah, nggak boleh provide ada s-nya itu aja nggak boleh. Harus kalau misalnya jawabannya can, ya provide aja, nggak boleh ada s di belakang. Atau misalnya tambahin s diganti d, provided nggak boleh juga, atau providing nggak boleh. Pokoknya harus verb asli tanpa ada tambahan apapun. Jadi jawabannya nggak mungkin yang can. Nah, di sini maksudnya jawabannya adalah yang dating nih, radioactive dating. Itu maksudnya dating ini dia nama prosesnya ya, radioactive dating. Jadi penanggalan radioaktif gitu. Jadi di sini verb ing-nya fungsinya bukan buat verb gitu. Di sini dia bagian dari noun bahkan malah bukan bagian dari adjective tapi dari noun. Radioactive dating itu istilah provides a powerful way to measure geologic time. Ini siapa yang jawabnya benar? Keren banget. Wah, ini Kak Teguh menggeser posisi Kak Fitriana. Kita lihat untuk nomor selanjutnya. Bla 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 contain in the chromosomes. Ingat ada tanda koma, ada n. Berarti ini kalimat juga. Diingat-ingat tadi strukturnya. Agak susah Kak bolak-balik layar di HP. Iya sih, main kamu tuh enaknya ada 2 device. Kalau bolak-balik tapi nggak apa, semangat. Oke, nice. Ini banyak yang jawabnya bener nih. Baru aja fresh banget ya, karena materinya baru aja gitu berapa menit yang lalu. Bagus. Jadi di sini kan subject verb, habis itu konektor subject verb gitu kan ya. Nah di sini yang di depan, maksudnya kalau saya di depan belum ada subjeknya nih gitu. Terus di sini contain-nya ini pun dia bagian dari verb, jadi butuh tambahan lagi gitu. Maksudnya butuh tambahan kata. Di sini dia butuh be. Bentuk be-nya adalah are karena jeans ini plural. Gitu. Jadi jeans are contained in the chromosomes. Good. Lanjut. Oh, Kak Dwi. Tipis banget Kak Dwi sama Kak Tekut. Wah, ini 3 orang ini salip-salipan sih ini. Dikit banget nih ininya, selisihnya. Kita lihat siapa yang nanti yang ya. Oke. Hati-hati, dilihat dulu. Sebelah sini kalimat majemuk deh. Wih, benar semua, mantap. Bagus. Udah jelas ya, benefit of the study. Itu klausa pertama, terus is that it provides. Ini sebenarnya materi yang belum kita ini sih, belum kita sentuh hari ini sih sebenarnya. Tapi teman-teman udah bisa jawab benar, berarti
Besok kita materi yang bagian ini nggak usah bahas detail-detail lah. Oke, nice. Lanjut. Nah, hati-hati ya, ini ada occur 2 kali, tapi bener occur-nya ini nggak salah, ada 2 kali. Coba dicek, coba dilihat. Kira-kira pasnya apa dulu. Oke, jawabannya adalah yang with amphetamine scan. Kenapa yang itu? Karena polanya sama. Jadi the same symptoms that occur with amphetamines can occur with cocaine. Sama-sama ada occur with gitu loh. Jadi di sini jawabannya yang biru, yang jajar ginjang juga bukan, belah ketupat kali ya. Belah ketupat yang nggak ketupat banget. Gitu. Oke, wah striknya udah 3 nih. Mantap. Lanjut. Jangan terpengaruh kalimat yang panjang banget ya. Nggak usah terdistract karena itu. Dipahami aja kira-kira kurangnya apa. BTW, wolf ini nama orang ya di sini, bukan serigala. Makanya itu aku mungkin pakai huruf capital karena dia nama orang. Oke, good. Mayoritas masih jawabnya benar. That wolf. Many companies have molded the concepts that Wolf describes into an integrated strategy for preventing stress. Ada banyak banget ya ininya. Object of prepositionnya banyak banget ya di sini. Preposisinya kan banyak. Ada into, ada for. Tapi jangan lupa bagian utama dari kalimatnya sebenarnya adalah itu. Many companies have molded the concepts. Concepts yang apa? Concepts that Wolf describes. Describes apa? Into. Nah, itu baru masuk ke object preposition semua sampai ke belakang. Jadi, that ini artinya yang. That Wolf, yang Wolf deskripsikan gitu ke dalam strategi yang terintegrasi untuk mencegah stres. Jadi, yang paling pas konektornya itu adalah that. Untuk menjelaskan yang itu tadi. Oke, wah. Semakin bervariasi. Wah, antara merah dan kuning. Kalau mau pakai yang also, ya, although it appears in the first draft of the budget, harusnya ada koma dulu. Ingat ya, kalau dia di depan, kalau klausa adverb itu ditaruh di depan untuk semua jenis adverb connector ya, untuk ya kalau ditaruh di depan kan harus ada koma dulu, baru habis itu klausa utama. Gitu. Kalau di sini jadinya yang benar adalah yang what appears. What appears in the first draft of the budget will not necessarily be in the final draft. Ini what ini dia berfungsi sebagai konektor sekaligus sebagai subjek. Nah, ini materi yang belum kita sentuh sebenarnya. Besok akan kita pelajari lagi. Wih, Kak Dwi masih nomor 1 loh. Wah, mantap. It does not mean
sih ini? Mantap, ya kan? Gampang kan? Pada jawab bener kok. It does not mean that it is a good food to eat. Bagus. Oke, rebutan kalian. 2 soal lagi. Nah, ada in as much-nya. Tadi kalau ingat artinya apa? Dan in as much ini selalu jadi satu dengan salah satu preposisi. Connector sih. Oke. Jawabannya adalah ya. Sorry. Jawabannya adalah yang hijau ya. Dia ini tadi artinya tuh mirip sama since gitu. Mirip sama kayak apa? Dia menjelaskan satunya condition. A need for space law to include commercial concerns has been recognized since the commercial launch industry has been expanding in recent years. Jadi in as much itu pasti dia barengan, dia satu paket sama as. Jadi habis in as much pasti ada as, diikuti oleh as. In as much as, nah baru habis itu dilanjutkan dengan the commercial launch industry has. Jadi yang jawabnya biru, sebenarnya kalian udah pas, jawabnya emang the commercial launch industry has, cuman kalian lupa kalau setelah in as much harus ada kata as dulu. Gitu. Kegocekan di situ aja sih. Oke, satu lagi. Pahit. When the plan had gone online, blah blah blah, unsafe. Oke, mayoritas jawabnya betul ya. It had been unsafe. The report on the nuclear power plant indicated that setelah itu, jadi maksudnya antara klausa yang satu dengan klausa yang berikutnya gitu, terpisahkan oleh that ini kan konektornya. When the plant had gone online, saat plannya itu had gone online, berarti habis itu perlu ada subjek sama ada verb. It had been unsafe. Good. Kita lihat. Ini. Wah, nomor 3 Kak Sil. Nomor 2 Kak Marisa. Nomor 1 Kak Gigi. Nomor 4 Kak Tuku, nomor 5 Kak Fitriana. Selamat teman-teman. Menyenangkan sekali. Gimana perasaannya setelah mengerjakan kuis? Apakah menurut kalian kuisnya sulit atau mudah atau iya gampang-gampang susah lah? Gimana teman-teman perasaannya? HP-nya nge-lag, jadi 2 soal nggak kejawab karena loading. Ya sedih banget. Sayang sekali. Gak apa-apa. Besok kita kuis lagi kok. Ada Kahoot lagi besok, tenang aja. Semoga besok nggak nge-lag ya. Kalau kalimatnya panjang jadi bingung Kak, ya itu biasa terjadi. Karena butuh waktu lebih ya untuk memproses maknanya gitu. Ini maksudnya mau ngapain sih ini kalimatnya gitu. Gak apa-apa. Nanti
lama-lama juga bakal bisa lebih cepat gitu mikir jawabannya untuk kalimat yang panjang. Jadi emang butuh dibiasain gitu. Apa-apa. Oke, teman-teman, untuk hari ini materinya segitu dulu. Kuisnya juga udah. Aku kembaliin ke Kak Atin dulu ya. Aku moderator. Oke, makasih banyak Kak Zafira. Oke, tadi ini ya, aku baca di chat Zoom tuh ada beberapa yang karena emang kendala teknis, ada beberapa yang emang karena ngerasa soalnya susah nih. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang mau sharing nih dari kuis tadi atau dari Kahoot tadi, mungkin ada yang mau sharing nih, sharing singkat aja. Atau gini deh, karena kita juga bentar lagi ya waktunya, mungkin kita bisa nanya tips dan trik nih sama pemenang pertama. Tadi pemenang pertamanya kalau nggak salah Mas Dwi Kurniawan ya? Iya, bener banget. Oke, Oh iya Kak, kita langsung. Kak. Oh ya Kak, mohon maaf ya Kak, nggak bisa on cam karena baru balik kerja. Oke, nggak apa-apa, Mas. Hmm, Gimana? Oke, nggak apa-apa. Gimana nih, Oke, Mas kalau Dwi? oh ya kalau untuk Tuh. tipsnya ya, untuk tipsnya sendiri sih eh, fokus cari dulu verbnya sih, kata kerja dulu di kalimatnya sih. Itu aja sih kalau dari saya ya, fokus ke kata kerja dulu, baru bisa nyari yang lain gitu. Oke. Jadi nggak masalah ya, Kak Dwi. Kalau misalkan kalimatnya tuh panjang banget, gitu gimana, Kak Dwi? Kan kadang Iya, ada beberapa kata kerja gitu kan. oh iya. Mm-mm. Kalau untuk kalimat yang panjang nggak usah pusing-pusing sih. Biasanya eh, ada beberapa nih, misalnya misalkan nih ada satu koma, berarti kalau misalnya ada satu koma, berarti di situ ada dua subjek sama dua verb. Terus kalau misalkan ada dua koma, itu biasanya satu kalimat itu sebagai penjelas. Terus kalau untuk biasanya tiga koma, itu berarti ada dua subjek sama dua verb gitu sih. Yang biasanya di tengah itu yang penjelas gitu. Kalau dari saya sih gitu sih. Oke, menarik banget ya tips dan trik dari Kak Dwi. Kita lihat dari komanya dulu. Jadi sebelum kita jawab, kita baca screening soalnya dulu, terus lihat komanya dulu. Dari situ baru kita lihat verb-nya. Gitu ya, Kak? Iya, kalau dari saya sih gitu Kak. Oke, siap. Makasih Mas Dwi udah sharing-sharing. Semoga di sini teman-teman di kuis kedepannya juga bisa menyusul Mas Dwi ya. Mungkin bisa jadi top kuis di kuis-kuis kedepannya. Oke, karena udah malam juga, mungkin kita bisa langsung ambil sesi foto ya. Teman-teman mungkin bisa on cam dulu. Boleh, boleh. Oke. Kak Ai, Kak Citra, Kak Erin, Kak Marisa, sama Kak Silmi mungkin bisa on cam dulu ya. Oke, ini siapa lagi yang belum on cam? Aku cek dulu Kak Ai, Kak Citra, sama Kak Erin. Kak Ai, Kak Citra, Kak Erin. Ini nggak on cam karena device-nya ada masalah atau ketiduran nih udah malam. Oke, ya udah. Kita langsung aja mulai kali ya, Kak Amel. Oke, boleh, boleh. Ayo senyum Oke. semuanya. Pose bebas ya, 2 kali kita foto. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya guys, bebas, bebas, bebas banget. Boleh, boleh. 1, 2, 3. Oke. Thank you semua. Thank you. Oh ya, teman-teman, sebelum kelasnya dibubarkan, maksudnya diakhiri untuk sesi kali ini, ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, teman-teman jangan lupa kalau kelas hari Selasa kemarin itu diganti jadi hari Sabtu jam 9 sampai jam 10.30. Teman-teman harap untuk mengosongkan waktunya untuk mengikuti kelas. Dan kalau yang tidak bisa hadir, harap untuk izin ke moderator, bisa izin ke aku ataupun ke Kak Amel, atau langsung izin di grup. Terus untuk pengumuman yang kedua, selalu pantengin grup ya teman-teman. Takutnya apa ya? Ada perubahan jadwal lagi atau ada pengumuman-pengumuman penting lainnya.
Terus pengumuman yang ketiga itu ada weekly appreciation. Untuk weekly appreciation minggu lalu, mohon maaf sekali, mungkin baru bisa diumumkan nanti malam atau besok pagi. Dan teman-teman jangan patah semangat untuk terus belajar, karena nanti buat teman-teman yang yang meraih skor tertinggi juga ada appreciation-nya. Dan teman-teman yang aktif di kelas juga ada appreciation-nya. Dan juga teman-teman yang aktif di sosial media nge-share kegiatan kelas kita di sosial media. Oke, sejauh ini itu sih teman-teman. Karena udah malam mungkin langsung aku akhiri aja ya. Makasih teman-teman, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.